Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sukses luar biasa. Ya, Allahu Akbar, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beberapa hari ini kita membahas kisah tentang orang-orang terpilih, orang-orang yang Allah pilih di antara manusia yang lainnya. Ya, Nabi Adam sebagai manusia pertama, kemudian Nabi Nuh, kemudian keluarga Ibrahim, kemudian keluarga Imran. Allah pilih mereka di antara manusia-manusia yang lainnya. Ini sebagai inspirator, ya, menjadi inspirasi, motivasi buat kita semuanya. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang senang berbuat kebaikan, menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan pula tentang kisah siapa? Siti Maryam, seorang perempuan yang sangat spesial, ya. Yang namanya Allah cantumkan dalam Al-Quran. Ya, Siti Maryam itu sejak kecil ditinggal siapa? Ayahnya. Artinya dia yatim. Ya. Kemudian ibunya menyerahkan pengasuhannya kepada siapa? Kepada Nabi Zakaria. Kalau ininya dipesantrenkan gitu ya. Gitu. Dalam pengampuan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu pamannya, berarti ya, pamannya Siti Maryam. Jadi ada hubungan keluarga dengan Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria gitu ya, merawat, mengasuh Siti Maryam. Nah, kemudian di Baitul Maqdis itu ada mihrab, ya, satu ya ruangan begitu yang dikhususkan untuk Siti Maryam untuk beribadah kepada Allah, berzikir, ya, sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kemudian Nabi Zakaria ketika masuk ke dalam mihrab, ya, kepada ruangan, ke dalam ruangan yang ditempati oleh Siti Maryam, mendapati apa? Mendapati makanan, buah-buahan yang pada saat itu nggak musim gitu ya, tapi ada buah-buahan makanan di situ. Kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, ini dari mana ya Maryam? Kata Siti Maryam bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan rezeki kepada Siti Maryam, ya, langsung, ya.
Kenapa? Karena ketaatan, kepatuhan, ya, ibadah yang dilakukan oleh Siti Maryam. Setiap harinya terus beribadah, ngaji, berdoa, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian rezekinya dicukupi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Nah, ketika mendapati banyak makanan di ruangan atau mihrab Siti Maryam itu, maka kemudian Nabi Zakaria gitu ya meyakini bahwa mihrab atau tempatnya, ruangannya Siti Maryam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian hunalika, di sanalah kemudian da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa. Ya. Gitu. Ya contohnya ini aja kalau kita ini kan. Ya. Ini Siti Maryam dalam sini. Ya. Sendirian. Nah di sini beribadah terus, ya. Nah kemudian Nabi Zakaria ketika masuk ke dalam mihrabnya atau ruangannya Siti Maryam itu mendapati banyak makanan. Oh, dari mana ini ya Maryam? Dari Allah. Nah kemudian Nabi Zakaria gitu meyakini bahwa tempat ini adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakin kalau berdoa mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tempat-tempat yang ketika kita berdoa itu mustajab. Akan mudah doa kita diijabah sama Gusti Allah. Akan mudah doa kita apa? Dikabulkan oleh Allah. Ya. Gitu. Ya, kalau di Mekah sana, Masjidil Haram tuh ya. Ya, banyak tempat-tempat di situ yang kemudian memang ketika kita berdoa nanti Allah akan mudah mewujudkannya. Allah akan kabulkan doa-doa kita. Ya, di Multazam, ya, kemudian di apa namanya? Di Makam Ibrahim. Tuh banyak tuh. Nanti kalau kalian pergi haji, ya. Amin ya. Nanti kalian bisa berdoa di situ. Di tempat-tempat mustajab. Ya, di bawah apa namanya pancuran emas, karena Ka'bah itu ya ada pancurannya, ada talang kalau ininya untuk mancurin air dari atas kalau hujan tuh turun. Nah nanti ada talangnya, itu terbuat dari emas. Nah di bawahnya itu kalau doa itu mustajab. Ya banyak gitu ya. Nah salah satunya ini nih ya mihrabnya Siti Maryam. Makanya kemudian ya Nabi Zakaria berdoa ya di mihrabnya Siti Maryam. Ya, qala ya Nabi Zakaria berkata atau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi Nabi Zakaria itu nggak punya keturunan, udah sepuh, udah tua. Ya, nggak punya keturunan, gitu. Ya. Dan Nabi Zakaria khawatir kalau nggak ada keturunan nanti siapa yang melanjutkan dakwah Islam? Siapa? Gitu ya. Nah pada saat itu Nabi Zakaria sudah sepuh, ya, sudah tua, gitu. Usianya berapa? Usianya ya dalam satu riwayat dikatakan usia Nabi Zakaria pada saat itu 90 tahun. Tuh 90 tahun diduit anak. Gitu. Ya, nggak punya anak. 90 tahun udah tua apa masih muda? Kalau orang zaman sekian ya itu istrinya juga hampir sama tuh usianya segitu ya. Itu mungkin nggak orang yang sudah tua kemudian punya anak? Hah? Mungkin nggak? Hah?
Ya secara normal nggak mungkin gitu ya. Apalagi nih ya, Nabi Zakaria dan istrinya itu mandul. Nanti akan dijelaskan di ayat berikutnya. Mandul. Jadi di USG sama dokter lah gitu ya. Itu mandul gitu. Nggak mungkin punya anak. Ini kisah Nabi Zakaria nih. Kita kemarin Siti Maryam, sekarang lanjut ke kisah Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria tadi udah sepuh 90 tahun gitu ya, istrinya juga hampir sama ya, usianya segitu ya, kurang lebihnya ya. Kemudian mandul. Artinya secara normal nggak mungkin punya anak. Udah kadaluarsa gitu ya. Ya. Nah, tapi ketika melihat nih di dalam ruangan itu kemudian banyak buah-buahan makanan, ya, maka kemudian Nabi Zakaria meyakini bahwa tempat mihrabnya Siti Maryam itu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakin kalau berdoa akan Allah ijabah. Coba ini Nabi. Nabi itu kan doanya mustajab. Ketika bertahun-tahun nggak punya keturunan kan doa Nabi Zakaria itu. Ya. Tapi sampai usia 90 tahun nggak dijawab doanya. Coba itu Nabi, bayangin aja. Apalagi kita ya. Gitu. Ya. Artinya apa? Orang itu perlu usaha, perlu ikhtiar. Salah satunya dengan apa? Dengan doa. Doa itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Usaha kita untuk apa? Supaya Allah mewujudkan apa yang kita inginkan. Doa adalah bagian ikhtiar batin kita, gitu ya. Jadi jangan dikira kemudian ini doa baik, ikhtiarnya lebih. Tadi doa itu adalah bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha kita untuk apa? Supaya Allah mewujudkan keinginan kita. Nah, Nabi Zakaria gitu ya, bertahun-tahun berdoa kepada Allah terus ya, nggak dikasih keturunan gitu. Itu Nabi, bayangin aja ya. Nah, ketika mengetahui bahwa mihrabnya itu kemudian tadi ya banyak makanan, berarti tempat ini dimuliakan oleh Allah, Allah berikan keberkahan di dalamnya. Makanya kemudian langsung tuh Nabi Zakaria kemudian berdoa di mihrabnya Siti Maryam. Ya Allah gitu ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan keturunan, karuniakan kepadaku keturunan yang baik, yang soleh. Coba. Innaka sami'ud du'a. Ya, sungguhnya engkau yang maha mendengar doa. Itu Nabi Zakaria kisahnya. 90 tahun ya, nggak punya keturunan ya, kalau dia divonis mandul. Nanti ada tuh ininya ya, keterangan ayat selanjutnya bahwa ya Nabi Zakaria dan istrinya itu mandul, udah sepuh, nggak mungkin punya keturunan. Tapi ketika melihat tadi ya ruangannya Siti Maryam itu ya, Nabi Zakaria yakin bahwa doanya akan dijabah oleh Allah. Makanya kemudian berdoa di situ, ya Allah, berikan aku keturunan yang soleh, yang baik. Ya. Nah, kemudian fanadatsul malaikat. Ya, maka kemudian malaikat memanggil Zakaria. Iya, bisa komunikasi. Nabi itu dengan malaikat tuh bisa komunikasi. Ya. Fanadatsul malaika, manggil malaikatnya, Zakaria. Ya, ini wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Ya, Nabi Zakaria dalam keadaan apa? Berdiri lagi sholat. Ya, di dalam apa? Mihrab. Di dalam ruangannya Siti Maryam. Dipanggil sama malaikat ketika Nabi Zakaria sholat, ketika dalam keadaan berdoa supaya Allah mengkaruniai Nabi Zakaria anak. Innallaha, ya kata malaikat nih, sesungguhnya Allah yubashiruka biyahya.
Allah memberikan kabar gembira kepadamu, Zakaria, kata malaikat. Ya, apa itu? Ya, Allah akan memberikan kepadamu keturunan, anak, dan langsung namanya itu dari Gusti Allah. Siapa itu? Yahya. Ya, Yahya itu ya putranya Nabi Zakaria. Dan nama Yahya itu yang ngasih langsung Gusti Allah. Gitu ya. Kabar ini malaikat manggil Zakaria. Ketika Nabi Zakaria berdoa, ya Allah karuniakan kepadaku apa? Seorang anak nih. Kemudian malaikatnya Zakaria, aku kasih tahu, Allah kasih kabar gembira kepadamu apa? Allah akan karuniakan kepadamu seorang anak yang bernama Yahya. Tuh. Makanya ya Nabi Zakaria habis itu Nabi Yahya. Ya. Musaddiqa, ya. Nah, Yahya ini nanti kata malaikat gitu ya, akan membenarkan ya bi kalimatim minallah, tuh ya, kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah. Ya, gitu. Wasayyidan, ya, dan menjadi panutan. Tuh, Yahya anakmu nanti ya itu akan membenarkan apa yang Allah sudah sampaikan dalam kitab-kitab sebelumnya, sebelum kamu gitu ya, membenarkan ya, meyakini itu, dan kemudian menjadi panutan buat manusia gitu ya, menjadi teladan, wahasuran, dan mampu menahan diri dari hawa nafsu. Ini manusia itu kan punya hawa nafsu ya. Ini Yahya nanti orang yang kuat tahan godaan, kuat menahan nafsu ya, dikasih nafsu tapi kuat untuk tidak apa, mengikuti hawa nafsu ya. Wa nabiyan, dan menjadi nabi gitu ya, minas salihin ya, menjadi nabi dari orang-orang soleh ya. Jadi ya ketika Nabi Zakaria sudah sepuh ya, belum dikaruniai keturunan, kemudian masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam ya, kemudian berdoa di situ ya, langsung tuh malaikat itu mengabarkan kepada Zakaria bahwa Allah akan memberikan kamu keturunan, istrimu akan hamil, dan nanti ya anaknya ini itu menjadi nabi, menjadi orang yang hebat gitu, dan langsung dikasih nama sama Gusti Allah, namanya Yahya ya gitu, Nabi Yahya ya. Sebelum nanti Nabi Yahya itu ya setelah apa, Nabi Zakaria, habis itu Nabi Yahya, habis itu Nabi Isa. Nah, Nabi Yahya ini yang mengabarkan nanti ya apa? Mengabarkan pada manusia, pada Bani Israel tentang apa? Tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam. Nanti setelahku akan datang seorang nabi namanya Isa. Ya. Gitu. Nabi Yahya yang mengabarkan itu nanti. Itu ya. Jadi ini kisah-kisah para nabi ya. Quran itu ya hampir sebagian besarnya isinya apa? Kisah-kisah, cerita-cerita masa lampau yang di dalamnya ada hikmah, ada pelajaran bagi kita sekarang nih ya, gitu. Bagaimana kemudian ya ketaatan tadi Imran, ketaatan Nabi Ibrahim melahirkan keturunan-keturunan yang soleh, yang solehah ya. Makanya kemudian ya pesannya buat kita semuanya ya, contohlah, ikutilah orang-orang soleh terdahulu ya, orang-orang yang taat sama Gusti Allah, orang-orang yang mau mengerjakan apa yang Allah perintahkan, orang-orang yang mau menjauhi apa yang Allah larang ya. Insya Allah nanti kita ya, keturunan kita semuanya nih, anak putu kita, cucu kita semuanya nanti menjadi orang-orang soleh.
ketika kemudian kita taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita semuanya ya diberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Alamnya wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.